Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di video pembelajaran sosiologi korupsi, khususnya pada modul 8. Di modul 8 ini, kita akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan memahami gerakan anti korupsi yang inisiatifnya berasal dari masyarakat sipil. Kita ketahui bersama bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Peran serta masyarakat untuk mencegah tindakan korupsi juga menjadi hal yang penting. Saudara mahasiswa, upaya untuk memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 strategi. Strategi pertama adalah menguatkan nilai, norma, dan budaya anti korupsi. Strategi kedua berupaya menegakkan kontrol sosial secara efektif. Dan strategi ketiga merupakan upaya yang terus-menerus dan konsisten untuk mengajarkan atau mendidik masyarakat tentang pentingnya sikap dan tindakan anti korupsi. Ketiga strategi itu sebetulnya cukup efektif untuk mencegah tindakan korupsi asalkan dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan saling menguatkan. Marilah kita bahas strategi pertama, yaitu menguatkan nilai, norma, dan budaya anti korupsi. Saudara mahasiswa, dalam kajian sosiologi, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu yang tidak bermoral, tapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perilaku koruptif seringkali berkembang di lingkungan sosial yang tidak mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Melalui lingkungan sosial yang semacam itu, maka nilai dan budaya yang membenarkan tindakan koruptif akan semakin tumbuh subur. Untuk mencegahnya, maka masyarakat harus menemukan budaya anti korupsi sebagai tandingannya. Budaya anti korupsi itu misalnya jujur, transparan, tanggung jawab, disiplin, patuh terhadap aturan, menerapkan gaya hidup sederhana, baik di lingkungan keluarga, kampus, kantor, maupun masyarakat. Penguatan nilai, norma, dan budaya anti korupsi itu harus disertai dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap korupsi, termasuk di tingkat organisasi atau institusi, dengan menguatkan nilai-nilai dan budaya integritas, serta memilih pemimpin yang jujur dan dapat memberi teladan kebaikan sebagai role model. Saudara mahasiswa, selain berupaya menegakkan dan menginternalisasi budaya anti korupsi, maka strategi kedua yang juga penting untuk menegakkan kontrol sosial. Sebagai upaya untuk memberantas korupsi, Indonesia memiliki lembaga kontrol sosial formal yang bertugas untuk memberantas serta mencegah tindakan korupsi. Lembaga itu dikenal dengan nama KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga-lembaga lain yang memiliki tugas yang mirip dengan KPK adalah kejaksaan dan kepolisian. Selain lembaga kontrol sosial formal, ada juga yang disebut dengan kontrol sosial yang bersifat informal. Kontrol sosial informal bekerja melalui interaksi sehari-hari dan seringkali lebih efektif daripada kontrol sosial formal, karena melibatkan rasa malu, rasa bersalah, dan tekanan moral. Di era informasi seperti saat ini, salah satu cara memperlakukan para koruptor selain diberi hukuman yang diputuskan oleh lembaga kontrol sosial formal, juga dengan melakukan kontrol sosial informal. Misalnya dengan mengumumkannya ke seluruh khalayak melalui media massa atau media sosial berbasis digital. Saudara mahasiswa, kini kita menginjak pada strategi yang ketiga, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan adalah strategi jangka panjang yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena pendidikan membentuk nilai, karakter, dan pola pikir seseorang sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada pengetahuan hukum atau larangan terhadap tindakan korupsi, tetapi juga pada pembentukan sikap moral yang mendorong kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keberanian menolak penyimpangan. Sekolah dan universitas dapat mengintegrasikan pendidikan anti korupsi melalui mata pelajaran atau mata kuliah khusus, modul penguatan karakter, kegiatan organisasi mahasiswa, penelitian sosial, hingga program pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan anti korupsi yang sudah cukup banyak dilakukan di sekolah-sekolah adalah kantin kejujuran. Konsep kantin kejujuran adalah menyediakan segala makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa, di mana kantin tersebut tidak ditunggui oleh penjual atau pengawasan langsung.
Dengan cara ini, siswa dibiasakan untuk bertindak jujur dan memiliki integritas ketika dihadapkan pada situasi di mana tidak ada pengawas di sekitarnya. Saudara mahasiswa, kini kita beralih ke pembahasan tentang gerakan sosial anti korupsi. Sebagai bagian dari upaya untuk memberantas korupsi dan mengembangkan budaya anti korupsi, gerakan sosial anti korupsi merupakan salah satu kekuatan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Di Indonesia, sejarah gerakan anti korupsi dimotori oleh mahasiswa sejak era tahun 1970-an dengan slogannya melawan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan mahasiswa itu juga menguat pada masa reformasi 1998 dan berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah era reformasi, muncul gelombang baru masyarakat sipil melalui organisasi seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW, kemudian Transparency International Indonesia, dan lembaga masyarakat sipil lainnya yang berfokus melakukan pemantauan dan advokasi integritas. Saudara mahasiswa, dari perjalanan sejarah ini dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial anti korupsi selalu hadir dari kebutuhan masyarakat untuk mengoreksi kekuasaan, dan bahwa tekanan masyarakat sangat berpengaruh dalam lahirnya lembaga dan kebijakan anti korupsi. Semoga dengan berbagai cara dan strategi yang dilakukan, masyarakat Indonesia semakin mampu menumbuh suburkan nilai-nilai dan budaya anti korupsi. Pelajari modul 8 secara keseluruhan dan selamat belajar.